selanjutnya kita akan belajar tata cara makhrijul huruf dan tajwid surah Al-Asr. Udah dibuka Al-Qur'annya? Sudah. Sudah ketemu? Sudah ketemu, Ustaz. Nah, sekarang Ustadz dulu yang pertama baca, nanti boleh Ustadz coba satu-satu. Baik. Nah, Ya. kalau yang awal tadi kan kakak sama abang dulu yang baca. Nah, sekarang Ustadz dulu yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, jadi supaya makhrijul hurufnya jelas, tajwidnya pun jelas. Kak Nui pengen coba enggak? Mau Ustaz. Ah, dicoba. Cuba. Ayo. Ah, enggak boleh ribut. Ya, Islam nak lah. Hai Kak Nui. Tahu sudah, Ustaz. Terus boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ah. Cakep. Bang Rizky lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Baik. Dua-duanya udah lancar. Ustadz hanya ngoreksi sedikit nih. Wal 'asr. Jadi walaupun as tapi ro-nya itu masih ke bawah. Wal 'asr. Ah. Wal 'ashr. Coba Bang Rizky, wal 'asr. Wal 'asr. Jangan asor. Wal 'asr. Wal 'asr. Ah, coba kan Nois. Wal 'ashr. Wal 'asr. Wal 'ashr. Ah. Innal insana lafi khusr. Coba kan Noi. Innal insana lafi khusr. Ditekan nun gunnah. Innal insana lafi khusr. Nah, insana itu dalam tajwidnya itu bacaan ikhfa. Nah, jadi apabila ada ikhfa samar, apabila ada alif atau nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yang ke-15. Huruf ikhfa ada 15 ya. Huruf ikhfa ada 15, salah satunya tadi di depan ada sa. Makanya dibacanya ing. Ing bukan in. Nah, ing. Nah, makanya innal insana lafi khusr. Nah, jadi kalau in itu salah. Coba ulangi, Kak. Kanoi. Oke. Innal insana lafi khusr. Sa-nya 2 harokat. Insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sa-nya masih kepanjangan. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ah, khusr, kho. Jadi harus membedakan antara bentar. Ha, kho. Beda dengan ha besar. Ha, kho, ha. Kho, ha. Kalau kho itu kayak ada serak-serak becek. Nah, jadi innal insana lafi khusr. Nah, coba Bang Rizky coba. Innal insana lafi khusr. Nah, khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Ini boleh lanjut karena ada yang namanya kayak qalqalah, itu qalqalah boleh lanjut. Lebih baik memang lanjut.
nama qalqalahnya adamul waqfi, ya. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu kalau panjang napasnya. Nah, coba siapa yang mau nyoba? Bang Rizky. Kau lah, kau tadi lagak-lagak lagi. Kau Udah. Aku udah, coba lah. Nah, Bang Rizky, ayo Bang Rizky. Allah salah lagi nih, Tat. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq Wa tawasau bil haqq. wa tawassau bil haqq. Haqq. Nah, itu qalqalah juga, tapi mati di akhir kalimat. Kalau mati di tengah kalimat, namanya qalqalah sugro. Tapi kalau mati di akhir kalimat, namanya qalqalah kubro. Nah, tadi ada juga tuh, yang sedikit tuh, koreksi dari Ustadz, za, illalladzi. Jadi harus membedakan antara za dengan za. Nah, coba Bang Rizky, za, za. Ja, za, Za. 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 Ja, za, ja. Za. Nah, Gandhi pintar. Za. Nah, Aku ya. bisa. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq. Nah, Kak Noi, coba. Gimana kan? Al-Kausar. Anas. Al-Asar. Salah, ngaring. Coba. Jangan alif lam. Illalladzi. Nggak boleh ini, nggak boleh terlalu lama. Illalladzi. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq. Liha, ha kecil. Bersih, ha. Coba ulangi. Wa amilus wa amilus solihati wa liha. salah. Liha. Coba. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqq. Hakko. Hakko. Nah, jadi koknya itu terakhir. Hakko. Hakko. Wa tawasau bis sabr. Kak Noi? Wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bis sabr. Bang Rizky? Wa tawasau bis sabr. Wa tawassau bis sabr. Nah, kita ulangi bareng-bareng ya. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nah, alhamdulillah, ini juga udah bagus. Nah, sekarang gantian Bang Rizky baca artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan saling berwasiat dengan kebenaran atau ketaatan, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, jadi dari makna ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua, demi masa, demi waktu, rugi orang-orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan selama di dunia. Nah, makanya kita sebagai hamba, laksanakanlah ibadah, berbuatlah baik, gitu kan. Karena segala amalan-amalan di dunia ini akan menyelamatkan kita di akhirat. Jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Orang yang merugi itu seperti apa? Saat di akhirat nanti tidak ada amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, ini makna dari ayat Al-Asr. Nah, itu. Dia dong Ustaz tadi main game. Aku belum masuk kita ngaji. Nah, yang paling penting, yang paling penting kita boleh main game. Yang penting saat waktunya sholat, sholat. Itu yang paling penting. Yang salah itu kita main game tapi nggak inget waktu. Betul Ustaz, apalagi orang berdandan motong waktu sholat Ustaz. Nah, jangan sampai. Itu alias tuh macam jalan aspal baru. Dan jangan sampai juga. Ini yang paling penting, jangan sampai juga kita merasa paling soleh.
Nah, merasa paling soleha, karena nyatanya di neraka itu paling banyak orang-orang yang merasa paling dalam hatinya, merasa paling soleh, merasa paling ganteng, merasa paling kaya, dan lain sebagainya. Ingat, Saya merasa paling buruk tadi. ini terakhir nih, ada saran dari Ustadz. Saya teringat dengan kata-kata Ustadz dan guru saya juga. Kita itu katanya masih lomba lari. Belum tentu yang di belakang ini nggak juara. Dan belum tentu yang di depan ini juara. Siapa tahu yang di belakang bisa ngejar kita, dan siapa tahu memang yang di depan ini keseleo. Dan begitu pun sebaliknya. Maksudnya apa? Kita nggak tahu mati dalam keadaan apa. Bisa aja kita mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Bisa aja kita mati dalam keadaan berzina dan lain sebagainya, gitu kan? Karena kita nggak tahu. Ada ulama dulu habis 30 juz tapi mati dalam keadaan berzina kepada Allah, gitu kan, berzina, gitu kan, menghadap Allah. Ada perempuan yang nggak pernah berbuat kebaikan, nggak pernah sholat, pulang dari bar, ngasih minum anjing kehausan dengan ikhlas, masuk surga tanpa hisab karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada teman kita contoh nih yang sering ninggalin sholat, yang sering tidak melakukan kebaikan, amalannya masih berantakan, selemah-lemah iman kita, yaitu mengingatkan dan mendoakan. Nah, dah itu ngaji kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.